Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, panen gol, Rafael Struijk cetak gol perdana di Timnas Indonesia. Penampilan Elkan Bagot dipuji legenda Eropa. Media Vietnam panik lihat keganasan skuad Garuda. Dan Erick Thohir beri titik terang kontrak Sintayong. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga perdana grup K kualifikasi Piala Asia U23. Di laga kali ini, skuad Garuda Muda menang mudah melawan Timnas Cina Taipei U23. Bagaimana tidak, skuad arahan Sintayong itu berhasil menggilas Taiwan U23 dengan skor yang cukup telak, yakni 9-0. Di mana masing-masing gol dicetak oleh Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Ilham Rio Fahmi, Hoki Caraka, Pratama Arhan, dan sepasang gol dari Marcelino Ferdinand. Tentu dengan hasil ini membuat pintu menuju Piala Asia semakin terbuka lebar. Kini, Timnas Indonesia U23 difokuskan untuk menghadapi Turkmenistan U23 pada 12 September mendatang. Dengan hasil ini, skuad arahan Sintayong itu berada di puncak klasemen grup K dengan mengkoleksi 3 poin dan 9 gol. Sementara Turkmenistan hanya kalah jumlah gol saja, yakni 4 gol. Untuk Cina Taipei, U23 sudah dipastikan gagal di ajang kali ini. Dan skuad arahan Zheng Tailan itu harus mengangkat kopernya lebih awal. Dengan hasil yang fantastis ini di laga perdana kualifikasi Piala Asia U23, ada beberapa momen yang paling disorot oleh supporter Timnas Indonesia. Di antaranya pada laga ini salah satu pemain keturunan yakni Rafael Struijk berhasil membuat gol debutnya bersama Timnas Indonesia U23. Di mana sebelumnya dirinya sudah melakukan debutnya bersama skuad Garuda di laga FIFA Matchday Juni kemarin. Namun di laga ini ada momen yang sangat disayangkan karena sang pemain gagal menjebol gawang Taiwan ketika melakukan penalti di penghujung menit babak kedua. Selain itu, laga ini juga menjadi laga debut pemain Persija yakni Rehan Hanan. Dirinya menjadi pemain pengganti Ivar Jenner di babak kedua. Di samping itu, para supporter juga menyoroti strategi Timnas Indonesia U23 arahan Sintayong ini. Pasalnya pada laga semalam strategi Sintayong dinilai sudah cukup bagus, di mana pertandingan ini enak dilihat dan masing-masing pemain tidak terlalu amburadul dan finishing juga sudah oke walaupun tetap harus dibenahi. Sebab ada beberapa momen ketika penggawa Garuda Muda mendapati kesempatan di mulut gawang. Sementara itu, hasil ini pun menjadi modal penting skuad Garuda Muda untuk menghadapi Turkmenistan U23 pada 12 September nanti. Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong sejatinya memanggil sebanyak 27 nama pemain untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 ini. Namun sayangnya, 4 pemain harus dipulangkan ke klubnya masing-masing. Sebab hal tersebut sesuai regulasi dari AFC yang mewajibkan seluruh tim harus diisi oleh 23 pemain. Keempat pemain yang dicoret oleh staf kepelatihan Timnas Indonesia U23 itu diantaranya Beckham Putra, Akbar, Taufani Muslihudin, dan Victor Detan. Tentu yang menjadi sorotan ialah pencoretan nama Beckham Putra. Sebab, sebagaimana diketahui, pemain milik Persib Bandung itu menjadi andalan Sintayong di Piala AFF U23 kemarin. Di samping itu, asisten pelatih Timnas Nova Arianto pun menjelaskan pencoretan pemain berusia 21 tahun ini. Menurutnya, sang pemain mengalami cedera ketika membela Persib Bandung. Ia pun sempat dipisah saat latihan. Sang pemain menjalani latihan terpisah guna proses pemulihan cedera, sementara itu 3 pemain lain dicoret karena pertimbangan tertentu. Timnas Indonesia berpotensi besar akan saling berhadapan dengan Vietnam di 2 turnamen bergengsi, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 Qatar. Kedua tim ini tergabung di grup yang sama di Piala Asia 2023 bersama dengan Jepang dan juga Irak. Sementara di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam dan Indonesia juga akan berada di grup yang sama. Namun dengan catatan Indonesia mampu lolos ke putaran kedua dengan mengalahkan Brunei Darussalam di putaran pertama. Untuk Piala Asia sendiri, Jepang dan Irak jelas menjadi pesaing terkuat Vietnam di babak penyisihan grup. Pun demikian, kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak di atas kertas masih lebih diunggulkan daripada Indonesia. Namun, media Vietnam kini mulai menganggap Indonesia sebagai tim yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Hal ini menyusul kemenangan meyakinkan skuad Garuda atas Turkmenistan di FIFA Matchday September ini.
Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo itu, skuad arahan Sintayong berhasil mengalahkan skuad arahan Bargen Orazov dengan skor yang cukup meyakinkan yakni 2-0, walaupun tanpa menggunakan kekuatan penuh. Menurut media Vietnam Soha, kemenangan atas Turkmenistan menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menghadapi dua ajang resmi tersebut. Kemenangan Timnas Indonesia 2-0 atas Turkmenistan pada laga yang bertajuk FIFA Matchday menjadi cerita tersendiri bagi salah satu pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Laga ini juga menjadi laga debutnya bersama dengan Timnas Indonesia usai menunggu cukup lama. Dirinya dipasangkan Sintayong sebagai starter di laga tersebut sebagai bek tengah. Namun, Sandy tak bermain penuh dan digantikan pada menit ke-72 oleh debutan lainnya yakni Wahyu Prasetyo. Di samping itu, Sandy Walsh mengaku memang dirinya masih mengatur kondisinya agar bisa tampil dalam setiap laga, baik itu di klub maupun di Timnas Indonesia. Pemain berposisi asli bek kanan itu rata-rata bermain selama 70 menit. Usai menjalani laga debutnya itu, Sandy Walsh pun menargetkan diri bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober bulan depan. Dirinya mengaku siap 100% untuk menghadapi laga tersebut. Sebagaimana diketahui di laga nanti, Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam, tepatnya pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Kini menarik untuk dinantikan laga kedua Sandy Walsh bersama dengan Timnas Indonesia. Semoga saja tidak ada hal melintang yang menghambat sang pemain untuk membela Panji Merah Putih. Belakangan ini polemik pemanggilan pemain untuk membela Timnas Indonesia menjadi sorotan. Sebab beberapa klub enggan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia karena event yang diikuti bukan dari kalender FIFA. Menanggapi hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir berharap Timnas Indonesia memiliki stok pemain segala kelompok umur yang cukup dan memadai. Ia ingin stok pemain tersebut dapat menjaga momentum generasi emas. Dirinya pun menginginkan punggawa Timnas U17 minimal ada 55 pemain, sementara Timnas U20 minimal 44 pemain, dan Timnas Senior harus punya 33 pemain. Namun, ex-presiden Inter Milan itu mengakui hal tersebut tidak mudah. Saat ini, ia pun memilih untuk melakukan pembinaan lagi para pemain kelompok usia U22 dan U23 secara maksimal. Erick Thohir berkaca dari pembinaan pemain usia muda di sejumlah negara yang meleset. Menurut dia, jika meleset, negara yang tidak mendapatkan hasil maksimal dari pembinaan pemain tersebut. Seperti diketahui, Timnas Indonesia memiliki senjata andalannya dalam melakukan strategi menyerang. Strategi tersebut yakni lemparan jauh. Dalam hal ini, Pratama Arhan yang mempunyai keahlian tersebut. Namun rupanya lawan Timnas Indonesia di grup kualifikasi Piala Asia U23 ini juga mempunyai senjata yang serupa. Dalam hal ini, pemain Cina Taipei U23 Liang Bengxin menjadi pelemparnya. Pemain berusia 20 tahun ini sudah melakukannya semenjak melawan Turkmenistan U23 pada 6 September kemarin. Namun, hal tersebut belum membuahkan hasil manis bagi timnya. Taiwan justru harus menelan kekalahan telak dari Turkmenistan dengan skor 0-4. Sementara itu, pelatih Timnas U23 Taiwan, Seng Tailin, rupanya mengaku bahwa lemparan jauh dari Liang Bengxin memang sudah dilatih dan menjadi salah satu strategi untuk menciptakan peluang. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 saat ini sedang fokus menatap laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Usai melawan Cina Taipei U23, skuad Garuda Muda akan menghadapi Turkmenistan U23 pada 12 September nanti. Tentu laga melawan Turkmenistan akan menjadi penentuan siapa yang menjadi juara grup K kualifikasi Piala Asia U23. Di samping itu, usai menjalani laga lawan Cina Taipei ini, salah satu pemain Timnas Indonesia U23 mendapati pujian dari seorang legenda sepak bola dunia. Pemain tersebut adalah Elkan Bagot. Pemain berusia 20 tahun ini disebut memiliki masa depan yang cerah oleh pelatih pertamanya di Ipswich Town yakni Paul Lambert. Hal tersebut diungkapkan Lambert ketika menghadiri coaching klinik di lapangan Senayan. Paul Lambert sendiri merupakan pelatih pertama yang memberi kesempatan Elkan Bagot main di tim senior Ipswich Town. Dirinya menambahkan jika sang pemain jangkung tersebut memiliki senjata utamanya yakni kecerdasan dalam bermain sepak bola. Tak sampai di situ saja, legenda Borussia Dortmund itu menyarankan agar Elkan Bagot tetap berkarir di Inggris agar bisa membantu kemajuan Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa dirinya memiliki komitmen soal kontrak Sintayong bersama dengan Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki kontrak hingga akhir tahun ini. Namun, dirinya diperpanjang sementara demi menghadapi Piala Asia 2023 Qatar yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun depan. Itu artinya kontrak Sintayong diperpanjang selama kurang lebih hingga 2 bulan.
Namun, baru-baru ini, Erick Thohir buka suara terkait kepastian masa depan sang pelatih. Dirinya mengungkapkan bahwa PSSI memiliki komitmen terkait kontrak pelatih hingga Juni 2024. Selanjutnya, PSSI akan memutuskan kepastian masa depan Sintayong setelah sang pelatih menukangi timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini. Erick Thohir sendiri akan mempertimbangkan bagaimana pencapaian di ajang 4 tahunan tersebut. Tentu, supporter timnas Indonesia berharap Sintayong mendapatkan kontrak baru bersama dengan PSSI. Sebab timnas Indonesia selama dilatih Sintayong menunjukkan progres yang positif dan para supporter tak ingin ditinggal oleh pelatih asal Korea Selatan ini.